Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran seni tari dengan dosen pengampu, Bapak Alfian Eko Widodo Adi Prasetyo, MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Anissa Fitriana, yang kedua Sarah Salsabila, yang ketiga Mahbubatuz Zahroh, yang keempat saya sendiri Listanti, dan yang kelima Kawaiba Mizani, dan yang terakhir Lutfi Ria Latifah. Berikut materi pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, apa itu seni tari untuk anak usia dini? Yang kedua, bagaimana karakteristik gerak anak dalam seni tari? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tari anak-anak? Yang keempat, apa tujuan pembelajaran seni tari? Yang kelima, perkembangan motorik apa saja yang dapat dicapai melalui pembelajaran tari? Yang kelima, berikan contoh gerak motorik di bawah ini. Yang ketujuh, jelaskan pengertian dari continuity, uniform sequence, dan maturity. Dan yang ke-8, apa fungsi iringan tari bagi anak? Yang ke-9, bagaimana cara mengajarkan pembelajaran tari untuk murid luar biasa dan murid yang biasa? Adakah perbedaannya? Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu temukan dan berikan metode yang tepat bagi anak dalam pembelajaran tari. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai apa itu seni tari untuk anak usia dini. Pengertian tari adalah aktivitas menggerakkan tubuh untuk mengekspresikan gagasan, merespon musik, dan mencurahkan perasaan. Sedangkan pendidikan tari anak usia dini adalah suatu proses atau usaha dalam mendidik anak agar mampu mengontrol dan menginterpretasikan gerak tubuh, memanipulasi benda-benda, dan menumbuhkan harmoni antara tubuh dan pikiran. Sedangkan menurut Yeti Dalla Mulyani tahun 2016 menyatakan bahwa pendidikan seni tari anak usia dini menekankan pada gerak, keharmonisan gerak, mengontrol gerak motorik kasar maupun motorik halus yang dapat mengembangkan kecerdasan anak. Gerakan tari pada anak usia dini umumnya bersifat pengulangan dari 5-6 gerakan, dengan ditambah variasi formasi yang sederhana. Hal ini penting yang perlu diperhatikan oleh pendidik adalah memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak saat ingin menari. Memaksakan atau menekan anak untuk menunjukkan suatu gerakan tari, terlebih harus sempurna, hanya akan membuat kondisi anak menjadi semakin buruk dan tidak mengembangkan kreativitas mereka. Saya akan menjelaskan tari anak-anak. Nah, teman-teman, tari anak-anak itu adalah ekspresi suatu individu yang diungkapkan melalui media gerak dan juga iringan musik. Dalam tari anak, biasanya iringan musiknya ini mengandung unsur happy, ceria, dan juga gembira. Dan sesuai dengan edukatif untuk anak usia dini. Jadi dalam pemilihan lagunya biasanya kan menirukan gerakan sesuatu, misal menirukan gerakan binatang, tumbuhan, kemudian kendaraan dan lain sebagainya. Juga biasanya di tari anak-anak ini memiliki pola gerak yang simpel, tidak rumit, dan juga geraknya itu murni gitu. Yang bisa anak usia dini melakukan gerak tarian itu. Jadi tidak sesusah tarian orang dewasa. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa ya tujuan dari seni tari, pembelajaran seni tari. Nah, tujuan dari pembelajaran seni tari itu yang pertama, selain untuk sebagai sarana hiburan atau pertunjukan, pembelajaran seni tari itu juga
bisa mengenalkan berbagai macam tarian daerah, gerak tari, dan juga pola gerakan tari. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajaran seni tari ini yaitu untuk mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita. Yang keempat, untuk mengekspresikan segala bentuk sosial emosional yang ada dalam diri kita melalui gerak tari. Kemudian ini mengasah kreativitas dan juga pengembangan seni yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir itu bisa tujuannya itu bisa mengembangkan fisik motorik untuk anak. Jadi itu beberapa tujuan dari pembelajaran seni tari. Jadi di dalam gerak tari aktivitasku itu terdapat gerakan fisik motorik juga. Gerakan fisik motorik tersebut yaitu fisik motorik kasar dan halus. Karena di situ kan aktivitasku kita akan bercerita aktivitasnya apa aja sih, seperti aktivitas membuang sampah dan menyapu. Nah, itu salah satu contoh dari fisik motorik kasar. Berikut saya contohkan ya. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu tuh gerakannya tuh ada gerakan nyapu sama buang sampah. Nah, kalau gerakan fisik motorik kasar menyapu, itu contohnya begini, nyapu, nyapu. Nah, nanti di nyapu itu ada ke kanan dan ada ke kiri, seperti itu. Terus kalau buang sampah gimana? Buang sampah itu kita pakai tangan, kemudian kita arahkan ke kiri, buang sampah. Seperti itu ya gerakan fisik motoriknya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pola umum dalam perkembangan motorik pada anak. Nah, menurut Giselle dan Ames di tahun 1940 serta Illingsworth pada tahun 1983, dalam Soeyanto menyebutkan perkembangan motorik pada anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada continuity atau bersifat kontinu. Dimulai dari gerakan yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks, sejalan dengan bertambahnya usia anak. Adapun penerapannya yaitu anak-anak mencontoh gerakan mulai dari gerakan yang mudah. Misalnya, gerakan mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang yang diulangi 1 kali 8 agar anak-anak mudah untuk memahaminya. Selanjutnya, jika anak sudah hafal gerakannya, maka anak mulai dikenalkan dengan gerakan-gerakan yang lebih spesifik. Misalnya, gerakan memutar sambil memegang sapu. Yang kedua, yaitu uniform sequence atau memiliki pola tahapan yang sama. Semua anak memiliki pola tahapan yang sama, meskipun kecepatan tiap anak untuk mencapai tahapan tersebut berbeda-beda. Oleh sebab itu, ketika pembelajaran tari dan guru mengenalkan gerakan tari, maka semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempelajarinya. Akan tetapi, antara anak yang satu dengan yang lainnya berbeda penangkapannya. Ada yang cepat menghafal gerakannya, namun ada juga yang sulit menghafal gerakannya. Yang ketiga yaitu maturity atau kematangan, dipengaruhi oleh perkembangan sel saraf. Sel saraf telah terbentuk saat anak lahir, tetapi proses melinasinya masih terus berlangsung sampai beberapa tahun kemudian. Nah, anak tidak dapat melakukan suatu gerakan motorik tertentu yang terkoordinasi sebelum proses melinasinya tercapai. Nah, anak akan dapat memahami pembelajaran, khususnya pembelajaran tari, ketika sel-sel saraf tersebut telah terbentuk dengan sempurna. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi iringan tari bagi anak usia dini. Fungsi iringan tari secara umum, iringan tari didefinisikan sebagai penghibur dan pelengkap sebuah tarian,
Selain itu, fungsi iringan tari yang pertama sebagai iringan gerakan, yaitu penari menjadi terbantu untuk menentukan atau menciptakan ketukan dan mempermudah dalam menghafal gerakan. Yang kedua adalah sebagai ilustrasi. Penonton dapat membayangkan situasi apa yang sedang dibawakan oleh penari karena adanya iringan tari. Yang ketiga, sebagai pembangun suasana, memberikan kesan dramatik dan tidak monoton sehingga suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, menambah nilai indah pada tari, yaitu membantu memperindah tarian dan bisa mempertegas gerakan. Selanjutnya, fungsi iringan tari bagi anak usia dini. Yang pertama, musik atau iringan mengembangkan kecerdasan emosional anak. Pelatihan musik mempertajam kemampuan seseorang untuk mengenali emosi dalam suara. Hal ini juga membantu anak mengembangkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menanggapi orang dan juga situasi. Yang kedua, musik menghasilkan pembaca yang lebih baik. Dapatkah musik meningkatkan kemampuan membaca anak? Ya, menurut penelitian, pelatihan musik secara langsung terkait dengan kemampuan verbal. Area di otak diaktifkan dengan musik juga mempertajam kemampuan seseorang anak untuk memproses peristiwa saraf di depan mata, suara, dan juga pidato. Pelatihan musik lebih awal dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan membaca dan kemampuan verbal. Yang ketiga, musik membantu perkembangan otak. Studi menunjukkan bahwa musik memiliki kekuatan untuk mengembangkan otak. Musik juga melatih daerah di otak yang terlibat dengan fokus dan perhatian. Mendengarkan musik, terutama jeda antara gerakan, mengaktifkan kemampuan otak untuk perhatian dan antisipasi. Yang keempat yaitu melatih konsentrasi anak. Mendengarkan musik juga membantunya berlatih lebih berkonsentrasi pada apa yang dilakukannya. Pada usia anak-anak, biasanya fokus yang diberikan pada satu hal tidak bisa bertahan terlalu lama. Dengan konsisten mendengarkan musik, maka fokus dan konsentrasi ini akan terjaga lebih lama. Anak secara tak langsung akan memperhatikan tempo dan juga irama yang ada pada musik yang sedang didengarkannya. Memang tidak kemudian serta-merta memberikan efek langsung, namun efek ini akan memerlukan waktu untuk benar-benar terasa. Konsentrasi yang diberikan pada musik ini yang akan jadi latihan baik untuk perkembangan anak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengajarkan pembelajaran seni tari untuk murid luar biasa dan murid normal. Adakah perbedaannya? Mengajarkan seni tari pada anak luar biasa atau berkebutuhan khusus memang lebih sulit dibandingkan dengan mengajarkan tari pada anak normal. Cara pendidik seni tari untuk mengajari seni tari kepada anak yang berkebutuhan khusus adalah disesuaikan dengan kekurangan yang mereka miliki. Jadi pada dasarnya mengajarkan anak itu memang membutuhkan sesuatu yang ekstra, karena anak itu karakteristiknya berbeda dengan orang dewasa. Terlebih jika anak itu memiliki kebutuhan khusus, maka seorang guru harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Misalnya ketika guru memberikan suatu contoh gerakan kepada anak normal, mereka akan lebih cepat menerima karena mereka perkembangannya lebih baik dibandingkan dengan anak yang memang memiliki kebutuhan lebih. Jadi ketika guru mengajarkan mungkin 1-2 kali anak normal bisa langsung mengikuti, sedangkan anak yang berkebutuhan khusus harus dilakukan hingga beberapa kali atau bahkan guru harus membantunya secara langsung seperti memegang sang anak untuk digerakkan tangannya atau dikenalkan iringan-iringan terlebih dahulu, diperlihatkan videonya terlebih dahulu, seperti itu. Perlakuan dan pengajaran kepada anak berkebutuhan khusus itu juga harus berbeda-beda dan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Seperti perlakuan pada anak tunanetra itu pasti akan berbeda pada perlakuan anak tunarungu, tunagrahita, dan tunalaras, tunadaksa, dan lainnya. Jadi pada intinya yang harus dilakukan saat menjadi seorang pendidik seni tari pada anak berkebutuhan khusus adalah memiliki dan menggunakan metode yang tepat untuk mengajari mereka dengan gangguan yang mereka miliki.
mengajak mereka untuk mengenal hal-hal baru, membuat mereka merasa nyaman dengan kehadiran seorang guru, dan belajar di tempat yang menarik sesekali, mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan seni tari, menyaksikan tayangan-tayangan tentang seni tari atau tayangan-tayangan yang menggugah motivasi mereka dalam mengajarkan mereka untuk mensyukuri kehidupan di tengah kekurangan yang mereka miliki. Jadi menjadi guru seni tari untuk pada mengajarkan anak usia dini atau mengajarkan anak luar biasa itu harus lebih memiliki kelebihan ekstra, karena mereka harus lebih fokus kepada anak yang memiliki kebutuhan tersebut. Metode pembelajaran dalam seni tari yang dibahas pada video kali ini ada dua, yakni metode bercerita dan metode bercakap-cakap. Dalam artian yang sederhana, metode merupakan sebuah cara yang dalam bekerjanya merupakan alat untuk mencapai tujuan kegiatan yang direncanakan. Namun yang harus diingat, metode dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pembelajaran di sekolah dasar dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam memilih suatu metode yang akan dipergunakan dalam kegiatan anak di pendidikan anak usia dini, guru harus mempunyai alasan yang kuat dan faktor-faktor yang mendukung pemilihan metode tersebut. Begitupun halnya dengan pendidikan seni tari. Pengajaran seni tari juga membutuhkan metode yang tepat untuk anak, agar supaya dalam pelaksanaannya anak-anak dapat mengikuti gerakan tari dengan bahagia, semangat. Begitu juga dengan tujuan dari pendidikan seni tari bisa tercapai dengan baik. Yang pertama yaitu ada metode bercerita. Bercerita menurut Gordon and Brown merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, cerita juga dapat menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Seseorang pendongeng yang baik, kata Miss Olechen Twain, akan menjadikan cerita sebagai sesuatu yang menarik dan hidup. Kemudian daripada itu, keterlibatan anak terhadap cerita akan memberikan suasana yang hidup, menarik, dan menjadikan pengalaman yang unik bagi anak. Yang kedua, yaitu metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap menurut Hetherington dan Park merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi. Berkomunikasi merupakan proses dua arah, dan untuk terjadinya suatu komunikasi dalam percakapan diperlukan keterampilan mendengar dan keterampilan berbicara. Untuk bercakap-cakap secara efektif, belajar mendengarkan dan belajar berbicara sama pentingnya. Sebagai pendengar dalam komunikasi antar pribadi, setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mengukur pemahaman yang didengarnya secara pasti bila mengetahui bahwa pesan yang disampaikan itu tidak jelas. Yang kedua, dapat memberitahukan kepada si pembicara, dapat menentukan informasi tambahan yang dibutuhkan agar dapat menerima pesan tersebut. Bercakap-cakap dalam pembelajaran anak usia dini mempunyai posisi yang penting dan strategis. Hal ini karena dengan bercakap-cakap, anak dapat belajar meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Meningkatkan keterampilan menyatakan apa yang ia rasa dan belajar menyatakan gagasan atau ide. Selain itu, bercakap-cakap juga dapat mengembangkan perkembangan anak seperti perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan konsep diri. Metode bercakap-cakap ini biasanya dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran tari. Sebelum pembelajaran tari, guru bercakap-cakap ringan dengan anak-anak. Hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat anak-anak dan membuat anak-anak senang dan nyaman dalam proses belajar tari. Metode tari aktivitasku
Yang kami gunakan yaitu menggunakan metode bercakap-cakap. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.